Persoalannya di sini adalah bukan pada benar atau salahnya untuk mereka belajar, melainkan implikasi dari setiap aksi mereka yang kemudian bisa diedarkan secara masif dengan narasi-narasi propaganda dan agitatif. Halo Indonesia, salam NKRI. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa dan negara ini, aksi dari pergerakan mahasiswa selalu terukir sebagai sebuah kelompok people power yang berperan sebagai agen perubahan. Jauh sebelum reformasi tahun 1998, sebenarnya sudah mulai nampak geliatnya. Tapi hanya momentum reformasi 1998 yang kemudian menempatkan posisi mahasiswa sebagai aktor di atas panggung transisi. Seiring berjalannya waktu, heroisme mahasiswa 1998 seperti menjadi inspirasi tersendiri yang membelenggu di dalam benak setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa yang aktif dalam gerakan aktivis yang mencoba untuk selalu bergerak memainkan perannya dengan aksi turun ke jalan, bahkan hingga sekarang. Rasanya seperti kurang lengkap jika menjadi mahasiswa tapi tidak ikut bergerak dalam aksi pergerakan. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah keterikatan belenggu masa lalu, di mana kegiatan aksi tersebut sebagai cara meraih eksistensi yang akan semakin melengkapi perjuangan mahasiswa dalam proses pencarian jati diri. Berbeda dengan tahun 1998, berbeda pula dengan era sekarang. Tapi seterusnya aksi mahasiswa akan selalu tetap ada. Apapun tema, isu yang diperjuangkannya, intinya aksi turun ke jalan itu selalu dengan argumen demi menyuarakan aspirasi dari suara rakyat. Jika demikian, berarti tentu saja ini berkaitan pula dengan motif yang melatar belakanginya. Apalagi kerap kali ditemukan fenomena bahwa ternyata mahasiswa sendiri tidak tahu dan tidak menguasai dengan benar pokok materi yang sedang disuarakannya. Tentu hal ini akan menimbulkan persepsi-persepsi yang miring terkait dengan aksi mereka. Belum lagi, setiap ada aksi unjuk rasa, mahasiswa selalu lengkap dengan adegan kericuhannya, yang entah siapa dan dari mana pemicunya. Penumpang gelap dan penyusup menjadi istilah yang mudah digaungkan untuk memisahkan kemurnian aksi mahasiswa dengan kelompok tertentu yang memanfaatkan gelombang aksi mahasiswa. Kembali ke aksi demonstrasi mahasiswa, masih hangat dalam ingatan kita bagaimana seorang koordinator BMSI yang harus mengungkapkan pernyataan yang kontradiktif terkait era Orde Baru dan era pasca reformasi. Belum lagi pernyataan lainnya ketika ditanya oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD untuk menjelaskan pemahamannya terkait Omnibus Law, pun dijawab dengan jawaban yang kesana kemari, yang keluar dari substansi. Zaman sudah berganti. Panggung kritik tidak lagi hanya dimonopoli oleh mahasiswa, tapi rakyat jelata dan masyarakat awam pun semakin banyak yang menunjukkan kekritisannya dalam menilai setiap aksi mahasiswa. Bahkan ada kesan pertanyaan tentang sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa masa kini yang aktif untuk turun ke jalan itu.
Pada akhirnya saya pun berkesimpulan bahwa aksi-aksi mahasiswa saat ini dengan melihat antara tuntutan yang diperjuangkan dan wawasan yang dimiliki memang seringkali tidak imbang. Ya, mereka hanya membangun eksistensi saja, mumpung jadi mahasiswa harus mengukir sejarah. Masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan pergerakan mahasiswa di masa lalu yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Walaupun pada akhirnya terdengar ada suara pembelaan dari kelompok partisan dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa mahasiswa salah ucap karena mereka masih belajar. Persoalannya di sini adalah bukan pada benar atau salahnya untuk mereka belajar, melainkan implikasi dari setiap aksi mereka yang kemudian bisa diedarkan secara masif dengan narasi-narasi propaganda dan agitatif. Disitulah kemudian sebuah potensi konflik akan muncul, seperti api yang terbakar di dalam sekam. Belum lagi para kelompok partisan dari elit-elit tertentu yang terus memiliki sahabat politik terselubung akan selalu memanfaatkan setiap aksi mahasiswa sebagai sebuah alternatif kendaraan untuk meraih kepentingan mereka sendiri. Jika sudah demikian, maka kemurnian aksi sebagai ejawantah dari kualitas intelektual mahasiswa akan bercampur aduk dengan kelompok kepentingan yang memiliki tujuan lain. Negeri ini sedang bergeliat memasuki masa transformasi yang tidak semuanya mampu beradaptasi. Sedikit-sedikit mudah tersulut dan mudah terbakar, apalagi dengan maraknya politik identitas dan sentimen sara. Seharusnya hal-hal seperti ini yang menjadi sasaran perhatian utama dari kelompok mahasiswa. Kekritisan yang dibangun harus sejalan dengan perkembangan perubahan situasi yang sedang berlangsung. Tidak hanya menonton, membahas yang hanya itu-itu saja, apalagi terlihat minim literasi dan wawasan. Parahnya lagi adalah yang penting terlihat eksis sebagai agen perubahan. Masih banyak karya nyata yang bisa dilakukan oleh mahasiswa jika tujuannya untuk memajukan negeri dan masyarakat. Lihatlah, ada begitu banyak kawan-kawan mahasiswa lainnya yang tetap berjuang untuk tujuan yang sama, tapi dengan cara-cara yang lebih intelektual. Menunjukkan kompetensi keilmuannya sebagai kaum terpelajar dengan cara-cara yang elegan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai akhlak, moral, dan kualitas ilmu yang dimilikinya. Akhirnya, jadilah mahasiswa yang berintelektual dan berintegritas dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam waras untuk kita semua.